Di rumah pun tetap memakai masker. Protokol kesehatannya seperti apa? Mungkin dokter bisa kasih saran. Ketika sudah mulai ada kombinasi gejala, Ya. apakah itu tifus, menjadi rancu. Hai Mams, kita ketemu di Cerita Mamenjo. Dan seperti biasa, cerita kita adalah cerita yang pasti bermanfaat untuk Mams semua. Dan standby sampai habis karena siapa tahu pertanyaanku mewakili pertanyaan Mams semua ya. Dan hari ini kita mendatangkan seorang expert dan pastinya banyak sekali manfaat yang bisa kita gali dari obrolan kali ini. Di sini sudah ada seorang dokter, yaitu Dr. Vinci Ghazali, dokter spesialis anak, Fellow Pediatric Respirology, University of Melbourne, Magister Management, Master Business Administration. Langsung saja kita sapa tamu kita siang ini. Halo dokter. Selamat siang. Biasanya dokter yang menyapa pasien-pasien, apa kabar? Sekarang aku yang bertanya, dokter apa kabar? Kabar baik. Kabar Senang baik. ketemu hari ini. Kita bisa bincang-bincang dengan masalah seputar Anak penyakit ya. anak, terutama yang berhubungan dengan pernafasan. Benar sekali. Nah dokter, kalau kita bicara soal anak, ini kayaknya banyak macam. Ada yang memang siap, ada yang nggak siap. Nah biasanya yang penuh drama ini yang nggak siap dok. Seperti COVID-19 ini dok, banyak yang tidak siap. Berhubung tadi dokter juga sudah menyebutkan permasalahan dalam pernafasan COVID ini pada anak-anak juga pasti ada ya dok ya, yang bermasalah dengan pernafasan gimana nih dok? Iya, COVID itu seperti semua kita udah tahu disebabkan oleh virus. Dan virus itu untuk masuk ke dalam tubuh seorang anak paling mudah jalurnya adalah jalur dihirup waktu bernafas. Sehingga tidak heran kalau kebanyakan gejalanya adalah gejala infeksi virus di saluran pernafasan, baik pernafasan atas maupun pernafasan bawah. Walaupun tidak menutup kemungkinan virus itu juga bisa masuk melalui mata, bisa masuk melalui mulut, sehingga ada saja gejala mata. Kadang-kadang ada saja gejala-gejala saluran cernanya. Oh iya, dari saluran cerna juga bisa ya dok Bisa. ya? Nah kalau yang dokter lihat, apakah angka yang terjadi pada anak-anak ini cukup tinggi dok? Sebetulnya lebih tinggi daripada yang dipublikasi. Karena pada anak-anak itu, pertama mereka tidak mengeluh. Ya. Kalau sudah berat, biasanya orang tua yang melihat ada keluhan. Selama dia belum ada keluhan, bahkan sudah ada keluhan pun, tidak segera orang tua membawa ke dokter, tidak segera dilakukan tes ke arah COVID. Sehingga tersamar seakan-akan dia adalah penyakit batuk pilek, penyakit radang paru-paru seperti bronchopneumonia, penyakit alergi seperti sesak napas, pada bronkitis asma, karena dia seolah-olah tidak terdiagnosa disebabkan oleh COVID. Kita baru tahu COVID setelah dibawa ke dokter dan disarankan pemeriksaan COVID, baik itu antigen maupun itu PCR, baru kita tahu bahwa sebetulnya anak ini sudah terjangkit COVID. Itulah sebabnya mengapa kasus pada anak sesungguhnya lebih tinggi daripada yang kita ketahui selama ini. Karena kita lebih lambat melakukan pembuktian secara laboratorium. Tapi aku memang sih melihat anak-anak tuh sama yang seperti dokter bilang, anak-anak tuh nggak ngeluh, kadang-kadang pusing ataupun pilek masih tetap lincah gitu dok. Nah ini kan yang membuat orang tua terkadang, oh anaknya masih nggak apa-apa gitu. Tapi ambang batasnya itu seperti apa? Hal apa sih yang harus kita perhatikan standarnya nih dok ya? Apakah kita memantau suhu di rumah atau nafsu makannya atau gimana nih kalau dari dokter? Sesuai dengan namanya,
penyakit virus, Ya. maka pasti gejala awal adalah gejala infeksi virus. Gejala infeksi virus itu biasanya pertama demam. Kemudian yang kedua merasa pegel-pegel, tapi itu tidak akan diungkapkan oleh seorang anak. Hanya bisa terdeteksi suhunya mulai meningkat. Kalau sudah menyerang ke saluran nafas, yang saluran nafas bagian atas, maka kita akan terdeteksi adanya batuk, adanya pilek. Nah, di situ mulai kita katakan sudah ada gejala. Ya. Pada saat ada gejala, apabila orang tuanya memperhatikan, maka kita bisa melakukan tes. Pada saat itu mungkin dia sudah tidak bisa mencium. Oh, iya, iya, iya. Pada saat itu mungkin dia sudah tidak merasakan makanan sesuai dengan biasanya. Iya. Sebenarnya gejalanya adalah anak merasa makanan itu berubah rasa. Sehingga ada keadaan di mana seorang anak tidak menyukai makanan yang biasanya dia sukai. Nah, kalau kemudian virusnya sudah terdorong oleh pernafasan masuk ke saluran nafas bagian bawah, maka mulai ada gejala batuk. Nah, kalau sudah ada gejala batuk, biasanya orang tua sudah mulai ada perhatian, Concern, ya. tetapi masih menganggap itu biasa, batuk pilek, masuk angin, influenza, kemudian ditunda dulu 2-3 hari. Betul. Padahal dalam 2-3 hari itu virusnya sudah bisa masuk ke rongga paru-paru yang lebih dalam. Nah, kalau sudah 3 hari, orang tua membawanya ke dokter, mungkin dokternya sudah bisa melihat adanya suara nafas yang berubah. Oke. Sehingga pada saat itu dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan CT toraks atau CT dari paru-paru. Baru nanti kita akan lihat adanya keputihan, warna-warna putih atau opak di lapangan paru yang sebelah bawah, ground grass opacity atau GGO. Kalau sudah terlihat GGO, itu berarti sudah definitif bahwa virusnya sudah menyerang ke paru-paru. Dalam hal ini ke gelembung udara paru-paru atau alveoli. Nah, biasanya di kondisi seperti ini kalau kita lakukan PCR-nya tentu akan positif dengan CT value yang rendah. Oke, ya. Jadi sebetulnya kita juga perlu mencermati. Berarti kita bisa sambil bermain, sambil ngetes juga ya dok ya, apakah rasanya berubah atau hilang penciuman begitu ya. Nah itu terapinya mungkin di rumah bagaimana dok? Baik, untuk terapi tentu kita harus membuat gradasi. Tingkat mana anak ini sakitnya? Apabila dia tanpa gejala, tetapi pemeriksaan PCR-nya sudah positif, maka kita bisa melakukan isolasi mandiri. Ya. Nah, isolasi mandiri untuk pada anak-anak agak sedikit unik, karena dia tidak bisa makan sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri, mesti ada yang menemani. Nah, yang menemani dia berarti kontak dengan COVID. Ya, betul. Jadi agak berbeda ya isolasi mandirinya. Belum lagi lebih unik kalau yang kena seorang bayi yang masih harus mendapat ASI ibunya. Itu sangat complicated karena bisa si bayi PCR negatif, si ibu PCR positif.
Atau dibalik, si bayi PCR sudah positif, ibu PCR belum positif. Tetapi kan mereka harus kumpul. Iya. Karena adanya ASI. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu penanganan yang lebih cermat supaya jangan terjadi penularan bertambah pada yang PCR masih negatif. Okay. Nah, untuk yang kondisi seperti itu, Dok, misalnya salah satunya positif, tapi yang salah satunya negatif, tapi tetap harus bersama nih, Dok, ya, seperti mama dan anak gitu. Ini apa saja yang harus dilakukan di rumah? Apakah memang si mamahnya atau si yang negatif ini harus di rumah pun tetap memakai masker? Protokol kesehatannya seperti apa? Mungkin dokter bisa kasih saran. Baik. Jadi tentu kita mulai memilah keluarga. Dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak, kemudian ada nenek, kakek, dan lagi pula ada pengasuh. Iya. Nah, di segala macam ini kejadiannya bisa berbeda-beda. Betul. Mungkin yang positif anak yang besar dengan ayahnya. Tentu akan berbeda kalau yang positif si bayi dengan ibunya. Berbeda lagi kalau bayi sudah tidak menyusu ASI. Berbeda lagi kalau yang positif ayah ibunya, sedangkan anak-anaknya negatif. Nah, kita harus cermat, kita harus teliti bagaimana cara membuat isolasi mandiri yang paling tepat. Yang harus ada di kamar nih apa, Dok? Apakah harus ada air purifier atau wajib punya obat yang memang harus standby? Gimana, Dok? Kita kembali ke patofisiologi penyakit. Patofisiologi penyakit berarti adalah bagaimana gambaran penyakit itu secara klasik sebelum masuk komplikasi. Ya. Secara klasik pada penyakit virus ada demam. Lebih berat ada pilek, lebih berat ada batuk, lebih berat ada sesak. Ya. Jadi yang kita perlukan alat-alat untuk monitoring. Selama isolasi mandiri, alat-alat untuk monitoringnya adalah pertama memonitor suhu. Jadi kita perlu termometer yang benar. Cara memakai termometer yang benar. Ya. Karena setiap termometer ada caranya dan akurasinya tergantung waktu menggunakannya. Ada pula termometer yang sangat akurat, tapi memeriksanya lebih sulit. Ya. Ada juga yang sangat mudah memeriksanya, tetapi tidak boleh dilakukan berulang-ulang, karena pada pemeriksaan yang ketiga, keempat, nilainya sudah salah. Tidak akurat lagi ya. Ya, invalid. Kemudian, setelah kita bisa membuat tes terhadap suhu, maka kita lakukan pencatatan. Berarti yang kedua yang harus kita siapkan adalah suatu tabel pencatatan suhu. Jadi kalau isolasi mandirinya kita rencanakan untuk antara 5 sampai 10 hari, ya, maka kita bikin tabel untuk 10 hari ke depan. Betul, ya. Tabel suhu yang bisa kita isi setiap kita telah melakukan pemeriksaan temperatur. Yang kedua, berdasarkan patofisiologi penyakit, maka yang akan muncul adalah pilek, batuk, sesak. Nah, untuk pilek kita bisa lihat, untuk batuk kita bisa lihat, tetapi kita tidak punya ukuran. Artinya hanya subjektif, tidak objektif.
Supaya menjadi objektif, artinya bisa diukur, berubah dari kualitatif menjadi kuantitatif, maka yang bisa kita monitor adalah laju nafas. Berapa kali anak itu bernafas dalam 1 menit. Nah, nafas anak dalam 1 menit akan berbeda nilai normalnya pada tingkat usia. Oke. Pada tingkat usia di atas 5 tahun, kalau sudah lebih dari 30 kali per menit, sudah kita anggap tidak normal. Untuk usia antara 1 sampai 5 tahun, kalau sudah lebih dari 40 kali pernafasan per menit, baru kita anggap tidak normal. Oke. Jadi ada nilai masing-masing ya? Dan pada anak antara 2 bulan sampai 1 tahun, pada pernafasan lebih dari 50 kali per menit, barulah kita katakan pernafasannya tidak normal. Dan pada bayi, karena COVID juga menyerang bayi, apabila pernafasannya laju nafas lebih dari 60 kali per menit, barulah kita bisa katakan tidak normal. Nah, ini namanya kuantitatif, bisa dihitung, dan ini objektif. Setiap orang menilainya sama, tinggal menyediakan menit, apakah itu stopwatch, dan menghitung pernafasan selama 1 menit. Berbeda dengan kalau kita bicara batuk, pilek, sesak, itu semua subjektif. Sesak menurut ibunya berbeda dengan sesak yang dilihat oleh bapaknya, berbeda lagi dengan sesak yang dilihat oleh neneknya. Jadi itu subjektif, bukan kuantitatif, itu kualitatif. Iya. Ini nanti hitung-hitungannya beda. Menurut papahnya masih oke, menurut mamahnya, apalagi kalau misalnya yang karakternya panikan seperti itu ya, banyak faktor. Neneknya faktor. Sangat memperhatikan bayi, sesak sedikit bilang sesek. Iya. Jadi berbeda, itu subjektif. Dok, cara menghitung tarikan nafas itu berarti dari dia menghirup sampai menghembuskan itu 1. Sekali nafas itu adalah sekali menghisap, inhalasi, dan sekali mengeluarkan nafas, exhale. Jadi 1 siklus itu 1 inhale ditambah 1 exhale. Oke, itu yang harus diperhatikan dan dihitung dalam 1 menit ya untuk cek ya. Oke, banyak diantara teman-teman saya yang anaknya DBD tapi juga COVID. Lalu ada juga yang tipes, lalu juga ternyata COVID seperti itu. Dengan gejala awal yang agak sulit dibedakan nih dok. Nah, kalau yang terkena lebih dari 1 keluhan seperti itu dok, apakah juga harus ekstra obat-obatan atau harus ekstra lagi pengecekan? Kalau dari yang dokter tahu mungkin bisa disarankan ke para mama seperti apa? Sudah pasti berbeda. Pada saat tidak bergejala, kita masuk ke isolasi mandiri. Pada saat gejalanya ringan, anak masih aktif, masih mau makan, kita masih bisa isolasi mandiri. Ketika sudah mulai ada kombinasi gejala, apakah itu tifus, apakah DBD, nah menjadi rancu. Misalnya demam milik COVID, milik DBD, milik tifus. Nah, kita harus bedakan sebetulnya demam kenapa ini. Nah, pada saat keadaan seperti itu, kita memerlukan ekstra pemeriksaan. Misalnya kita ada tools. Pada DBD, trombositnya akan turun, leukositnya akan turun, PCR-nya negatif. Pada tifus, kita punya tools, 2-bags-nya positif. Kalau kombinasi dengan COVID,
Tubex positif dan PCR positif. Kemudian tentu perawatannya juga berbeda. Pada keadaan yang lebih berat, tentu kita membutuhkan saturasi oksigen. Ya. Berarti di dalam ruangan itu kita harus tambahkan lagi, selain termometer, selain dari tadi adalah pengukur nafas, stopwatch, buku catatan, ditambah lagi dengan oximeter. Dengan oximeter kita bisa mengukur apakah masih normal, saturasi oksigennya masih di atas 95 atau sudah mulai turun di bawah 95. Nah, pada kondisi ada gangguan saturasi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi parunya sudah terganggu. Artinya pengambilan oksigen dari udara oleh paru-paru berkurang, sehingga suplai oksigen ke dalam darah pasti akan berkurang. Di situ kita mulai memantau apa? Satu yang paling ringan, anak mulai sesak nafas. Karena anak berusaha bernafas lebih banyak, bernafas lebih kuat, bernafas lebih dalam, supaya kebutuhan oksigennya terpenuhi. Dengan dia bernafas lebih dalam, dia terpaksa menggunakan otot-otot bantu nafas yang ada di dadanya, yang sehari-hari dalam pernafasan normal tidak dipakai. Kita akan melihat penggunaan itu, dan kita bisa melihat bahwa anak itu sudah mengalami sesak, dan kita bisa gradasikan sesak ringan, sesak berat, atau sesak sedang. Caranya, pada sesak yang ringan, biasanya seorang anak waktu sesak kita perhatikan lubang di sini akan ikut tidak tertarik ke dalam. Perut di ulu hati akan ikut tidak tertarik ke dalam. Dan sela-sela iga akan ikut tidak tertarik ke dalam pada saat bernafas, pada saat menarik nafas. Karena kalau dia tertarik ke dalam, berarti anak sudah melakukan ekstra force, ekstra tenaga, ekstra usaha untuk melakukan penarikan nafas lebih dari yang biasa. Mudahnya, kalau kita melihat hanya satu, misalnya hanya yang di daerah sini yang meleguk ke dalam, sedangkan di antara iga di ulu hati belum, berarti baru satu. Masih kita bisa anggap mulai sesak, dan sesak itu masih kita kategorikan ringan. Masih awal ya. Kemudian kalau itu berlanjut, kita akan lihat legok di sini dan di ulu hati. Nah, kalau legoknya sudah 2, berarti dia sudah masuk sesak tingkat sedang. Dan baru akan masuk ke tingkat berat kalau sela-sela iga, otot-otot di sela iga ikut dipakai untuk menarik nafas. Itu ada otot di situ yang sebetulnya sehari-hari tidak digunakan, tapi dalam kondisi tertentu digunakan. Inilah contohnya sesak nafas yang dalam, atau sesak nafasnya sudah berat. Nah, itu salah satu tools lagi yang bisa dilakukan di rumah sebelum kita akan membawa ke emergency. Jadi kita sudah melihat anak ini sudah masuk kategori sesak. Pada saat kategori sesak, tentu kita imbangi pula dengan pemeriksaan lain yang ikut menyokong, yaitu saturasinya turun di bawah 95. Karena itu kita perlu alat oximeter. Juga kita bisa lihat anak mulai ada warna biru, mulai cyanosis. Biru itu menunjukkan tingkat oksigennya rendah, tingkat CO2-nya sudah menumpuk di dalam darah.
Oke. Jadi kalau anak sudah mulai biru, itu pertanda dia sudah kekurangan oksigen. Nah, kita sebut sudah hipoksi, anaknya sianosis, jadi anak biru kekurangan oksigen. Pada detik seperti itu biasanya orang tua sudah bawa ke dokter. Nah, dokter akan periksa, kemudian membuat diagnosa. Diagnosanya adalah sesak nafas berat atau sesak nafas sedang pada penyakit COVID atau C19. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, tapi tidak lagi di rumah, sudah harus di rumah sakit. Tindakan itu ialah membuat CT toraks. Jadi membuat foto toraks, tapi dengan alat CT. Bukan X-ray berarti ya? Bukan X-ray. Karena yang kita mau cari adalah GGO-nya, ground glass opacity. Itu yang terjadi untuk COVID dan itu khas untuk COVID, tidak dimiliki oleh penyakit lain. COVID akan membuat putih-putih di daerah basal paru-paru, di bawah dasar paru-paru. Putih lebih banyak di daerah tepi, bukan di sentral paru-paru. Nah, itu menandakan sudah terjadi GGO. Nah, kalau sudah ada GGO, selanjutnya dokternya akan melakukan pengobatan sesuai dengan tingkatnya GGO. Mungkin memerlukan tambahan-tambahan obat lain, memerlukan tambah-tambahan pemeriksaan lain. Namun, itu sudah di luar dari rumah, sudah porsinya rumah sakit. Orang tua sudah tidak bisa berbuat lagi, serahkanlah itu kepada dokter. Mungkin anaknya mesti dirawat, mungkin mesti masuk HCU, mungkin mesti masuk ICU, mungkin mesti dipasang ventilator, mungkin mesti dilakukan berbagai macam pemeriksaan dan obat-obatan. Jadi sifatnya sudah lebih khusus kalau udah sampai seperti lebih advance ya perawatannya ya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa mencerahkan para mama. Terima kasih sekali dokter atas waktunya, memberikan cerita-cerita dan juga memberikan tips-tips ini yang penting ya dok, untuk kita menjalani kehidupan secara normal dan lega tanpa was-was, tanpa abai itu tadi ya dok ya. Baik, dan sekarang saatnya saya pamit untuk mam semua. Terima kasih sudah bersama dengan kita di sini. Kita ketemu lagi di cerita Mamenjo selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.